pagi Bu Septi. Selamat pagi Bu Rahmi. Oh iya, apa kabarnya hari ini Bu Septi? Alhamdulillah baik dan sehat Bu Rahmi. Alhamdulillah ya. Ya. Besok kan Bu Septi mau melaksanakan observasi ya? Iya, insya Allah ya Bu. Oh iya, oke. Ada waktu sebentar biar saya mau ajak ngobrol sebentar terkait dengan pelaksanaan observasi besok. Boleh Bu, kebetulan saya hari ini senggang. Oh iya. Kegiatan. Makasih Bu. Jadi begini Bu, tentang pelaksanaan observasi besok ya. Apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ke anak-anak? Oke, baik. Jadi tujuan dari pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti Bu itu untuk materi sendiri saya akan menyampaikan materi tentang bahaya merokok. Jadi tujuannya siswa atau anak itu tahu apa sih yang terkandung dalam rokok, terus juga apa penyebabnya, dampaknya, terus juga saya berharapnya mereka bisa tahu cara mencegahnya gitu. Setelah mereka tahu apa yang ada dalam rokok, bahayanya, mereka mampu untuk mencegah. Menarik sekali ya, jadi materinya adalah tentang bahaya merokok ya, Iya, Bu, ya. betul. Kebetulan di lingkungan kita kan anak-anak lagi marak-maraknya suka merokok nih ya, gitu. Iya, Itu betul. materinya sangat menarik lah, gitu, pas gitu dengan anak-anak. Kemudian metode yang akan Bu Septi gunakan apa nanti? Untuk metode sendiri, insya Allah saya kan menggunakan metode PBL Bu. Jadi PBL ya. PBL saya berharapnya nanti dengan metode ini anak-anak tuh bisa menyelesaikan apa yang mereka dapat nanti setelah mereka tahu materi, mereka sesuai dengan tujuan tadi ya Bu Rani, mereka jadi tahu untuk mencegahnya gitu, solusinya mereka bisa dapatkan dengan diskusi kelompok dan juga nanti mempresentasikan pendapat mereka begitu. Iya, metodenya pas ya Bu ya sebenarnya dengan materi yang akan disampaikan. Jadi keterlibatan siswa juga penuh ya, ikut terlibat dalam pembelajaran nanti gitu. Sepertinya menarik itu nanti Bu. Kemudian apa yang area pengembangan apa yang nantinya akan Ibu fokuskan di pembelajaran besok? Oke, jadi untuk area pengembangan sendiri saya tentunya melihat dari dua sisi ya Bu ya. Area pengembangan dari siswa dan juga area pengembangan dari dalam diri saya sendiri. Kalau untuk dari siswa, saya ingin siswa itu menjadi tahu gitu apa saja sih bahaya-bahayanya dari materi yang saya sampaikan, terus mereka juga dapat mencegahnya begitu. Untuk area berarti area pengetahuan yang ingin saya kembangkan di siswa. Area pengetahuan ya. Untuk di area saya diri sendiri Bu, itu saya ingin mengembangkan keterampilan komunikasi saya. Iya, jadi bagaimana saya nanti bisa menyampaikan materi itu dengan baik sehingga siswa itu dapat merasa tertarik gitu dengan pengetahuan ini begitu Bu Rani. Iya. Kemudian untuk pelaksanaan observasi besok, diferensiasi apa yang bakalan difokuskan gitu ke materi besok ini? Oke, jadi untuk diferensiasi ya Bu ya, diferensiasi sendiri itu saya akan fokusnya kedua mungkin Bu, diferensiasi konten ya, terus yang kedua diferensiasi produk. Produk ya. Oke, untuk konten sendiri nanti saya akan menampilkan video. Untuk yang audio ya Bu ya, dari belajar audio, terus nanti untuk yang bikin estetik dan juga visualnya nanti akan saya tampilkan beberapa slide. Terus juga saya akan menampilkan beberapa gambar nanti di apa sih Bu yang kayak penyebab rokok itu loh, seperti kanker, sakit dan lain-lain begitu. Sepertinya bakalan anak-anak jadi tertarik ya, fokus mungkin kepada gambar-gambar yang akan Bu Septi tampilkan nanti ya gitu. Jadi nanti saya tambahkan juga beberapa kasus gitu. Untuk di diferensiasi produknya tadi? Oke, jadi nanti di dalam pembelajaran di kelas itu nanti saya kan membentuk beberapa kelompok kelompok tersebut nanti untuk produknya mereka akan bebas, jadi memilih ya produk apa yang akan mereka hasilkan, contohnya dengan minatnya ya. Dengan minatnya betul. Jadi mungkin nanti presentasi dengan video, mungkin untuk yang malu-malu nanti boleh dengan slide gitu, ataupun yang memang vokal ya mereka akan mempresentasikan secara langsung begitu setelah pembelajaran selesai begitu. Mudah-mudahan besok berjalan lancar ya. Besok pelaksanaannya di kelas mana Bu? Di kelas 10-10 insya Allah Ibu. 10-10. Jam keberapa ya kira-kira?
jam ketiga dan keempat sebelum istirahat ya Bu. Sebelum istirahat Iya, ya. betul. Jadi besok rencananya akan dilaksanakan di kelas 10-10 pada jam ketiga dan keempat Iya, ya. betul. Jika tidak berkeberatan, nanti besok saya akan ikut serta dalam observasi Ibu ya. Oh, iya baik Bu. Terima kasih waktunya Bu Septi hari ini. Iya, Sampai sama-sama. melanjutkan kegiatannya lagi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Happy? Ada yang sedih tidak? Ya, kita siap untuk belajar ya dengan keadaan yang happy. Yakin? Sebelum Ibu mulai kegiatan, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kita dalam limpahan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gimana? Sudah siap untuk belajar? Yakin ya? Oke, sesuai dengan kesepakatan kita yang sudah kita bentuk, saling menghargai ya. Ketika ada yang berbicara didengarkan. Betul? Harus menghargai perbedaan pendapat. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan menayangkan sebuah video nantinya. Tapi sebelum video Ibu tayang, dan gambar ya, Nak. Diperhatikan gambar di depan ini. Ada pertanyaan itu, apa yang kamu pikirkan ketika melihat gambar ini? Silakan, siapa yang ingin menyampaikan aspirasinya? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa yang kalian pikirkan ketika melihat kedua gambar tersebut? Boleh, siapa? Ronald? Silakan mungkin. Apa? Rokok adalah bahan yang terbuat dari Apa?
Rokok terbuat dari bahan tembakau. Oke, jadi yang kamu lihat adalah gambar rokok dan yang kamu tahu rokok terbuat dari tembakau. Terima kasih Murdin. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Silakan. Melihat gambar ini kita tahu bahwa rokok itu sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh. Dia merusak paru-paru. Iya, terima kasih. Betul sekali. Jadi jawaban Murdin dan juga jawaban Fania itu sangat betul sekali. Jadi rokok tersebut juga ada gambar di situ ya, ada gambar rokok dan juga ada gambar apa? Paru-paru. Paru-paru yang sehat dan paru-paru yang tidak sehat. Nah, sampai di sini kira-kira yang kita ingin bahas adalah bahaya merokok dan bagaimana pencegahannya. Jadi, harapan Ibu, tujuan pembelajaran ini nanti kalian bisa tahu apa sih bahaya rokok dan bagaimana pencegahannya, serta apa saja zat-zat yang terdapat dalam rokok tersebut. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita coba lihat slide selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ini ada yes or no. Ya, katakan yes jika kamu setuju dengan pendapat tersebut. Katakan no jika tidak setuju dengan pendapat tersebut. Saya bacakan ya. Satu batang rokok mengandung banyak sekali zat berbahaya bagi tubuh. Yes or no? Yes. Yang kedua, rokok elektrik itu tidak berbahaya. Yes or no? No. Oke. Yes or no? Rokok mengandung suatu zat yang namanya nikotin. Yes. Oke. Yang terakhir, anak usia SMA boleh saja merokok. Yes or no? No. Jadi sepakat ya Kak ya? Yang pertama kita itu setuju bahwa ada zat di dalam rokok, betul? Terus yang kedua rokok elektrik itu tidak berbahaya, kita tidak setuju. Terus yang ketiga rokok mengandung suatu zat, kita setuju. Oke, yang keempat anak usia SMA nanti kalian itu boleh saja merokok. Setuju atau tidak? Ya. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, silakan disimak video berikut ini. Enak ya dengan 4 pernyataan berikut. Oke, kalau kita sudah sepakat, kita akan lanjutkan. Ibu punya video, silakan disimak. Nanti video ini akan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Oke, siapin aja, silakan disimak videonya berikut. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik ke rokok. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku merokok menjadi kuning? Ya, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen meningkat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida?
sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, merokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanya, apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari merokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Nah, sudah kita saksikan, sudah kita simak video yang sudah ditampilkan tadi. Jadi di situ tadi dibahas tentang rokok ya nak ya, bahayanya, terus juga zat-zatnya, terus juga ada pertanyaan yang terakhir itu apakah saya akan berhenti merokok atau melanjutkannya, ya kan? Jadi itu nanti kembalikan ke diri masing-masing. Oke, di situ ada gambar tentang kenapa rokok itu berbahaya. Ada kandungan dalam sebatang rokok. Jadi di dalam sebatang rokok itu ada 700 apa tadi? 7.000 dapat merusak tubuh. Nah, dalam satu batang. Jadi kalau nanti silakan diandai-andaikan kalau saya seharinya merokok itu 2 batang, 3 batang, itu seperti apa tubuhnya, reaksi tubuhnya, ya. Tapi mudah-mudahan kelas ini tidak ada yang merokok, ya. Amin. Nah, setelah kita simak video tersebut, silakan didiskusikan apa yang kalian tonton dalam video tersebut di kelompoknya masing-masing. Silakan nanti di dalam LKPD namanya nak, LKPD ini nanti kalian diskusikan. Ada beberapa pertanyaan di sini. Silakan kalian diskusikan. Nanti setelah diskusi itu akan dipresentasikan. Mungkin ada perwakilannya saja 1 sampai 2 orang per kelompok untuk presentasi hasil diskusinya. Silakan dibagikan ya nak ya. 10 menit cukup untuk diskusi.
hasil diskusi kami pada hari ini. Silakan. Ya, Nih. Pertanyaan nomor 1. Pernahkah melihat teman kalian merokok di lingkungan sekolah? Jawabannya tidak pernah karena melanggar peraturan sekolah. Oke. Ya. Nomor 2, zat apa yang terkandung dalam rokok? Jawabannya nikotin, tar, nitrogen, cyanida, benzena, dan arsenik. Oke. Nomor 3, menurut kalian apa saja bahaya merokok? Jawabannya dapat merusak organ tubuh seperti jantung, otak, paru-paru, dan pembuluh darah. Selanjutnya nomor 4, apa yang kalian lakukan untuk mencegah perilaku merokok di lingkungan pelajar? Yaitu mengingatkan akan bahaya merokok bagi tubuh. Oke. Sekian cukup. Itu tadi presentasi dari kelompok 2 ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Ada kelompok lain ingin menyampaikan pendapatnya atau ada yang ingin tanyakan silakan. Kalau cukup kita ganti kelompok yang lain. Gimana? Ada? Tidak? Oke, kita kasih hapus dulu untuk kelompok 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pos dulu nah. Oke semuanya, di sini waktunya sebentar. Di sini kami akan menampilkan hasil presentasi dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Aulia dan rekan saya bernama Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tema yang bertema rokok. Dibacakan oleh rekan saya. Pernahkah kalian melihat teman kalian merokok di lingkungan sekolah? Jawabannya tidak pernah. 2. Zat apa saja yang terkandung dalam rokok? Nikotin, tar, dan 7.000 zat kimia lainnya. 3. Menurut kalian apa saja bahayanya merokok? Dapat merusak berbagai organ tubuh, terutama paru-paru, jantung, dan ginjal. 4. Apa saja yang kalian lakukan untuk mencegah perilaku merokok di kalangan pelajar? Yaitu mengedukasi para perokok tentang bahayanya merokok dan dampaknya. Terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan oleh kelompok lain? Tidak. Jadi apa yang dilakukan oleh kelompok 2 saat mengetahui orang lain itu merokok? Jadi mereka akan mengedukasi dan memberitahu zat-zat yang terkandung dalam rokok itu dapat membahayakan tubuh. Sepakat ya? Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih hapus dulu. Sekian presentasi dari kami. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bentar ya, selesai video ya. Sebentar, selesai video kan presentasi dari kelompok yang lain. Terima kasih untuk beberapa kelompok atau terima kasih untuk kelas ini, untuk partisipasinya, untuk presentasinya, untuk hasil diskusinya. Oke, dari sini nah, apa yang bisa kita jadikan tarik kesimpulan dengan materi yang sudah kita bahas hari ini? Silakan, ada yang ingin menyampaikan? Boleh. Randa mungkin apa yang kamu bisa simpulkan dari pelajaran kita hari ini ya? Tentang bahaya merokok. Oke. Nah, kalau tadi sudah disimpulkan oleh Rahel bahaya merokok, menurut kalian nih, apa aja sih yang harus kita lakukan untuk mencegah? Menghindari. Bagus sekali. Terus apa lagi? Mencari kesibukan yang lain atau aktivitas yang produktif lainnya. Betul sekali. Apa lagi? Betul nggak? Apa nggak? Olahraga. Betul sekali. Bagus. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi kita sepakati lagi nak ya, bahwa kita samakan kesepakatan kita samakan persepsi kita bahwasannya rokok itu tidak baik untuk tubuh. Oke. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi tentunya lebih menarik lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan tetap bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, selamat siang Ibu Septi. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Rahmi. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ini hari ini kita kedatangan tamu nih. Ya, kebetulan beliau adalah PP saya gitu. Perkenalkan, ini beliau Pak Santoso namanya. Salam kenal Bu. Selamat benar Pak Santoso. Saya Sakti Pak. Tas ya. Pak San, ini Bu Septi ini guru mata pelajaran PK. Kebetulan dia mengampu PK di kelas 10 dan kelas 11 ya. Baiklah, kita mulai saja Bu Septi pembicaraan kita hari ini. Baik Bu Rahmi. Minggu yang lalu kita sudah melakukan observasi ya di kelas ya Bu Septi ya. Betul. Ya, saya sudah menyaksikan bagaimana Bu Septi di dalam kelas, kemudian berinteraksi dengan siswa gitu. Cukup bagus gitu loh, menurut saya malah sangat bagus gitu. Mungkin saya belum bisa seperti itu sepertinya gitu. Menurut Bu Septi nih, setelah melakukan observasi gitu, apa perasaan yang Bu Septi rasakan? Setelah diobservasi ya? Iya, iya. Setelah observasi saya merasa lega tentunya. Iya. Jadi saya merasa mengajar itu, kalau tadinya saya deg-degan Pak, karena kan biasa mengajar sendiri, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang melihat, jadi ya se-enjoy-nya aja gitu. Tapi kalau dilihat diobservasi oleh Bu Rahmi, tadinya saya agak gugup, agak takut ada yang salah. Tapi setelah saya diobservasi, saya merasa lega. Jadi saya bisa tahu nih, kurang dalam pembelajaran saya di kelas itu apa, seperti apa. Terus juga saya jadinya merasa harus ada yang saya evaluasi gitu. Begitu Bu Rahmi. Oh iya. Menurut Bu Septi nih, yang setelah Bu Septi merasakan hal seperti itu tadi, apa yang kurang dalam pembelajaran Bu Septi lakukan kemarin? Oke, setelah saya ingat-ingat Pak, Iya. saya kurang dalam pengelompokan. Jadi waktu pembelajaran di kelas itu kan saya bentuk kelompok-kelompok ini Bapak Ibu. Jadi saya merasa kurang efektif dalam pembentukan kelompok. Kalau kemarin kan kelompoknya saya bentuk dengan secara spontan Pak. Mungkin lebih ke depannya di pembelajaran berikutnya saya lakukan asesmen dulu untuk pembentukan kelompok-kelompok sesuai dengan apa yang gaya belajar mereka mungkin, atau nanti pembentukan kelompok misalnya bagian mana sih anak yang belum paham gitu, supaya nanti kelompok itu fokus untuk membahas sesuatu materi yang akan mereka pahami, bisa mereka pahami. Jadi langkah pertama yang akan Bu Septi lakukan, karena tadi Bu Septi merasa kurangnya adalah di bagian pengelompokan ya. Iya. Jadi langkah pertama yang akan Bu Septi lakukan adalah akan melakukan asesmen dulu ya sebelum memberikan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok. Iya, betul sekali Bu. Itu hal yang bagus itu Bu Septi. Saya rasa sepertinya memang sejauh saya memandang Bu Septi kemarin observasi sudah cukup baik ya, semuanya sudah terpenuhi. Kemudian dari persepsi di awal juga sudah baik, kemudian melakukan umpan balik kepada siswa juga sudah gitu. Antusias siswanya juga alhamdulillah ya, menarik gitu loh, karena mungkin karena ada video dan segala macam itu ya Bu Septi ya. Kita kan biasa kalau ceramah biasa gitu mungkin anak-anak bosan gitu. Alhamdulillah sepertinya sudah baik Bu Septi ya, kedepannya mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu loh, pertahankan yang sudah baik ini, dipertahankan. Kalau ada mungkin metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi ya, misalnya seperti apa ya, game mungkin ya yang melibatkan semua anak itu sepertinya anak-anak mungkin lebih tertarik lagi ya. Mungkin itu saja Bu Septi ya percakapan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.